Ibu Fresi selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Amrina Putri selaku moderator yang akan memimpin acara penyuluhan pada siang hari ini. Sebelum dimulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penyampaian kesimpulan, yang terakhir penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara kedua, pemaparan materi kepada tim penyuluh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Nananya ya telah mengizinkan kita untuk menyampaikan materinya di sini. Sebelumnya, alangkah baiknya saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk yang dari sebelah kanan ini. Perkenalkan, nama saya Agi Septa Dialsawa. Saya mahasiswa dari ISB Jakarta semester 2. Dan di sebelah saya, Kenalkan deh, kakak bernama Maria Satuan. Peran kakak sebagai untuk membagikan nilai. Perkenalkan, nama saya Apriani ya. Jadi di sini kakak sebagai penyampaian materi. Ya baik adik-adik, selamat siang. Ya, perkenalkan ya, nama kakak Kak Hana, panggilnya Hana. Nama adik siapa? Satunya siapa? Di sini kakak sebagai penyampai kesimpulan ya. Baik, perkenalannya udah ya, adik-adik udah kenal semua ya sama teman-teman kakak ya. Baik, di sini tujuan kakak dan teman-teman kakak di sini adalah melakukan penelitian serta penyuluhan kesehatan itu tentang obesitas. Nah, kontrak waktunya itu selama 15 menit ke depan. Sebelumnya kakak aja ada sedikit. Siap ya. Sebenarnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum kakak menyampaikan materi ini, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Ada nggak yang tahu nih apa itu obesitas? Ada yang mau kasih pendapatnya? Tidak ada yang tahu ya. Baik, di sini kakak jelasin sedikit ya apa itu obesitas. Nah, obesitas ini sendiri adalah penimbunan jaringan lemak secara berlebihan. Akibatnya itu ketidakseimbangan. Kemudian itu ada penyebab obesitas. Penyebab obesitas ini banyak sekali ya. Diantaranya itu yang pertama itu masuknya energi yang melebihi dari kebutuhan tubuh. Artinya di sini ketika energi di tubuh kita melebihi kebutuhan tubuh, itu akan menyebabkan penimbunan lemak dan menyebabkan kelebihan BB atau berat badan ya. Kemudian kedua itu gangguan emosional. Nah, gangguan emosional ini sendiri misalnya adalah ketika adik-adik nih sedang sedih, sedang patah hati ya. Nah, adik-adik akan mengalihkan dengan cara memakan makanan yang banyak, misalnya langsung makan nih, aku lagi sedih nih makan. Nah, otomatis ini akan menimbun lemak pada tubuh adik-adik semua dan sehingga menyebabkan BBAD akan meningkat. Kemudian itu ada gaya hidup masa kini. Gaya hidup masa kini maksudnya zaman sekarang ini banyak anak-anak yang lebih sering makan fast food seperti misalnya pizza, hamburger, seperti itu ya. Kemudian itu ada yang keempat itu penggunaan kalori yang kurang. Penggunaan kalori yang kurang ini misalnya itu karena adik-adik jarang bergerak ya. Jadi kalori-kalori yang di dalam adik ini tidak terkeluarkan dengan sempurna. Kemudian 5 itu ada hormonal. Kemudian lanjut ini ada faktor resiko obesitas. Faktor resiko obesitas ini banyak sekali, diantaranya itu pola makan. Pola makan ini artinya di sini adik-adik makannya pola makan adik ini tidak teratur ya. Kemudian itu jarang bergerak. Di sini udah banyak sekali ya, anak-anak zaman sekarang ini jarang bergerak ya, lebih ke masuk ke kamar main HP. Jadi dia tidak akan membuat kalorinya sedikit berkurang ya. Kemudian ini ada masalah genetik. Ini masalah genetik ini artinya dari keluarga sendiri ya yang menyebabkan obesitasnya. Misal adik-adik ini ada dari keluarga yang gendut, otomatis tubuh adik juga gendut. Kemudian itu ada faktor psikologis, kemudian ada faktor keluarga atau sosial, dan terakhir itu anak cacat karena mungkin dari bayi ya yang menyebabkan pertumbuhannya tidak stabil. Kemudian itu lanjut saja komplikasi ya. Komplikasi ini juga banyak sekali, diantaranya itu ada terhadap kesehatan. Di sini yang termasuk dari terhadap kesehatan yaitu misal dari orang dewasa itu karena mortalitas dan akibat morbiditas maupun mortalitasnya meningkat ya. Kemudian itu ada saluran pernafasan, kemudian
itu ada kulit, yang keempat itu ada ortopedi, dan terakhir itu ada efek psikologis ya. Kemudian lanjut itu ada pencegahan. Nah, di sini ada cara pencegahan agar BB kita tidak berlebihan atau menyebabkan kita obesitas. Di antaranya itu banyak makanan sayur dan buah ya. Kemudian biasakan membawa bekal makanan sehat dan bukti dari rumah, karena biasanya makanan sehat dari rumah itu lebih sehat ya daripada makanan di luar. Kemudian itu yang ketiga itu perbanyak aktivitas di luar ruangan. Kemudian yang keempat itu batasi penggunaan gadget. Nah, karena ketika kalian lebih banyak menggunakan gadget itu kalori kalian tidak terbakar dengan sempurna karena kalian lebih ke bermain HP di dalam rumah. Kemudian itu ada penanganan. Nah, penanganan ini dengan cara yang pertama itu makan dengan pola yang sehat, kemudian meningkatkan aktivitas fisik dan lain-lain. Banyak sekali ya adik-adik. Nah, di sini kakak ada video ya, adik-adik bisa lihat videonya, bisa dipahami dan bisa disimak ya, biar sedikit materinya lebih banyak juga ya, biar bisa melengkapi materi yang kakak sampaikan tadi. Kakak putar videonya ya. Ini bisa dilihat ya, bisa kelihatan ya deh. Ini ya penyebab penyakit dari obesitas ya. Ini bisa menambahkan juga tadi faktornya ya. Ini ada yang kakak bilang tadi, fast food tadi, makanan yang sering dimakan oleh orang remaja ya. Nah, ini video sudah selesai ya. Nah, karena materi dan videonya udah selesai kakak sampaikan, kakak kembalikan lagi kepada teman kakak ya. Acara yang ketiga merupakan sesi tanya jawab kepada adik-adik yang ingin bertanya. Kakak persilakan. Saya ingin bertanya kak. Saya silakan deh. Perkenalkan, nama saya Karadisa. Saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan apakah berat badan kita itu termasuk obesitas atau tidak. Terima kasih kak. Ya, terima kasih kepada adik Karadisa yang sudah menanya tadi. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, ini kakak ada rumus nih cara menghitung berat badan kita, menentukan apa kita itu termasuk kurus atau normal atau obesitas ya. Di sini rumusnya itu ada berat badan dalam bentuk kilo per tinggi badan meter dikali tinggi badan dalam bentuk meter. Nah, tadi di sini kakak mau tanya dulu berat badan adik berapa? 32 kak. 32 ya, kakak tulis dulu. Tinggi badannya 150, berarti 32 dibagi 1,5. Ini kan dalam bentuk meter nih, berarti di 1,5 dikali 1,5. Ini 32-nya turun ya, 32 dibagi, nah 1,5 dikali 1,5 itu hasilnya 2,25. Jadi 32 dibagi 2,25 itu hasilnya 14,22. Nah, berarti 14,22 ini
termasuk kurus ya. Ini ada tabelnya ya. Kurus itu di bawah 18,5, normalnya itu 18,5 sampai 22,9. Kemudian ada overweight itu 23 sampai 27,5. Obesitas itu 27,5 ke atas. Nah, berarti ini kan 14,22. Berarti ini termasuk kurus ya, Dek. Berarti Adek perlu gizi yang lebih banyak lagi ya biar bisa masuk ke dalam normal. Oke, udah paham ya, Dek? Terima kasih juga ya, Dek. Nah, di sini sebelum kakak menutup penyuluhan hari ini, kakak mau tanya dulu sama adik-adik semua. Berarti kalau adik bisa jawab, berarti adik-adik semua udah paham ya apa yang disampaikan kakak-kakak di sini. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu apa penyebab dari obesitas? Ada yang ingin jawab? Oke, silakan Dek. Sebelumnya perkenalkan dulu namanya, Teh. Sebelumnya perkenalkan saya Jessy. Saya izin jawab ya, Kak. Yang pertama itu masukan dari yang berlebihan. Yang kedua itu gaya hidup yang masa kini. Yang ketiga itu gangguan emosional. Yang keempat hormonal. Yang kelima itu penggunaan kalori yang kurang. Baik, terima kasih kepada adik Devi tadi. Kasih tepuk tangan dulu ya karena udah menjawab pertanyaannya. Benar sekali ya jawaban dari adik Devi tadi. Kemudian karena sesi tanya jawab udah selesai, kakak kembalikan lagi kepada Kak Nananya. Baik, memasuki acara yang keempat yaitu penyampaian kesimpulan. Silahkan Kakak Hana. Ya, baik adik-adik semuanya, masih semangat? Ya, masih ya. Untuk kesimpulannya pada siang hari ini dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Apriani, yang pertama adalah bahwa obesitas itu sangat berbahaya ya, Dek ya, bagi kesehatan kita dan juga penampilan kita. Yang pertama, kesehatan kita kenapa? Karena saat badan kita membesar, karena kita gemuk, kita akan menumpuk lemak di situ. Jadi nanti pembuluh darahnya akan menyempit. Kalau terlalu menyempit akan pecah gitu. Untuk penampilannya kan kalau gendut kan ya gimana gitu ya, pasti ya, tahu kan. Nah, jadi gimana caranya untuk bisa mencegah itu terjadi itu gimana? Yang pertama, menjaga pola makan kita. Harus makan yang bergizi, yang cukup, jangan berlebihan, dan juga rajin berolahraga. Paham semuanya? Terima kasih untuk waktunya, Mbak Nana. Nah, selagi penutupan juga, ini kakak ada report untuk kalian belajar. Baik, acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan untuk datang ke penyuluhan ini. Kita kasih upload dulu untuk kita sendiri. Kakak-kakak di sini izin pamit ya. Terima kasih adik-adik.